Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadratul muhtaramin, para pecinta ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pendamba surga beserta bidadari di dalamnya, masyaallah. Alhamdulillah, kesempatan sore kali ini Allah jumpakan kita dalam kesempatan suasana belajar ilmu agama, ilmu Allah Azza wa Jalla yang dibawa oleh Rasulullah SAW, disampaikan para sahabat, didokumentasikan oleh para alim ulama sampai ke kita saat ini, sehingga kita bisa mencicipi nikmatnya ilmu agama. Semoga pembelajaran yang kita buat ini hari demi hari menambah kualitas keimanan kita, keyakinan kita, sehingga kita semakin layak diaku menjadi hamba Allah, umatnya Rasulullah SAW. Ini penting sedikit renungan sebelum kita mulai ngaji, karena hari demi hari Israel tuh ini agak sering datang jalan-jalan di area kita, nggak Pak ya? Alhamdulillah, hari ini pagi siang ada, sore ada, kayak jam makan gitu. Pagi siang malam di berbagai macam. Maka sungguh penting bagi kita untuk selalu dandan memperbaiki diri. Yaitu dengan jalan kita semakin kenal kepada Allah. Kaidahnya tak kenal makanya tak sayang, betul. Kalau kita ini kenal kali Gusti Allah, kita akan semakin sayang kepada Allah. Bahkan kalau kenal kepada Allah itu menjadi cinta, menjadi takut, menjadi campur aduk. Akhirnya pengen menghamba, pengen mendekat, pengen taat. Caranya dengan belajar ilmu tauhid, ilmu akidah. Sifat yang berikutnya, Allah Maha berbicara atau mutakalliman. Halaman 26. Allah Maha berbicara atau mutakalliman. Wajib bagi Allah mempunyai sifat mutakalliman, yaitu Allah Maha berbicara. Sifat ini bagi Allah kekal adanya dengan tidak memiliki permulaan dan berbeda dengan sifat kalam. Tetapi sifat ini selalu menetapi pada sifat tersebut, yaitu kalam. Oleh karena itu adanya Allah yang Maha berbicara merupakan sifat yang selalu menetap dan berada pada sifat kalam yang melekat pada zat Allah, serta tidak ada kenyataannya kecuali pada dirinya sendiri. Adapun lawan dari sifat ini adalah Allah itu bisu. Sedangkan dalilnya adalah dalil sifat kalam yang telah diuraikan sebelumnya. Bila Anda menghendaki dapat merujuk kembali. Mengenai dalil wajib bagi Allah mempunyai sifat mutakalliman ialah bahwa adanya Allah itu Maha berbicara dan merupakan sifat yang berada dan selalu menetap pada lingkungan sifat kalam itu sendiri yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila telah jelas bahwa Allah mempunyai sifat yang Maha berbicara, maka mustahil apabila dia mempunyai sifat yang selalu bisu dan yang searti, yang merupakan lawan dari sifat mutakalliman ini. Sifat-sifat tersebut yang wajib bagi Allah jumlah ada 20, dan yang mustahil juga sama adanya, yaitu ada 20, di mana setiap orang mukallaf dewasa wajib mengetahuinya secara terperinci beserta dalil-dalilnya, walaupun merupakan dalil yang masih global. Kemudian secara global pula wajib meyakini, mengimani bahwa Allah mempunyai sifat-sifat sempurna yang tidak bisa kita menghitungnya kecuali Allah SWT sendiri, dan bersih dari sifat-sifat kekurangan. Catatan dari uraian di atas dapat diketahui bahwa sifat 20 itu dibagi menjadi 4 bagian.
sifat nafsiyah berkaitan dengan jiwa, yaitu sifat wujud. Kemudian sifat salbiyah yang bersifat ingkar, yaitu sifat qidam, baqa, qiyamuhu binafsihi, mukhalafatuhu lil hawadisi, dan wahdaniyah. Dan sifat ma'ani yang bersifat makna ada 7 pula, yaitu sifat qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam. Dan sifat ma'nawiyah yaitu adanya Allah yang maha kuasa, maha menghendaki, maha mengetahui, maha hidup, maha mendengar, maha melihat, dan yang maha berbicara. Yang kedua ini tidak ada kecuali hubungannya ada pada sifat-sifat ma'ani. Sifat-sifat ma'ani ini kalau terangkan, Pak. Sifat ma'ani ini itu sendiri jika dipandang dari segi adanya ta'aluk atau tidak, dari segi umumnya berhubungan pada perkara-perkara yang wajib, yang ada kewenangan wujudnya, atau perkara-perkara yang mustahil, dan dari segi ketentuan ta'aluk bersambungan dengan beberapa kemungkinan, dan perkara yang wujud itu ada 4 bagian, yaitu pertama, sesuatu yang berhubungan dengan beberapa kemungkinan, yakni sifat qudrah dan sifat iradah. Namun hubungan yang pertama merupakan perwujudan dan peniadaan, dan hubungan yang kedua yakni sifat iradah merupakan hubungan secara ketentuan. Sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang wajib, kewenangan dan kemustahilan, yaitu sifat ilmu dan kalam. Namun hubungan yang pertama merupakan ta'aluk, persambungan secara terbuka, sedangkan kedua yakni persambungan sifat kalam sebagai penunjuk. C. Sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang wujud, yakni sifat sama dan basar. D. Sesuatu yang tidak berhubungan dengan sama sekali, yaitu sifat hayat. Bagi orang-orang mukallaf dewasa tidak diwajibkan mengetahui hubungan persambungan sifat-sifat tersebut, karena itu termasuk mendalami masalah-masalah ilmu kalam. Jadi redaksi kitabnya seperti itu sehingga diterjemahkannya kayak tadi, Pak. Maaf, mungkin panjenengan kalau mendengarkan terjemah dari kitab Arab seperti ini kok kayak mulek nih. Iya gitu, karena mereka memiliki istilah-istilah dan ketika diterjemahkan terkadang nggak bisa terwakili oleh bahasa Indonesia. Tapi insya Allah jangan khawatir, di sini kita akan bareng-bareng membahas. Karena aslinya mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memiliki sifat mutakaliman. Seperti kemarin ya. Jadi ada qadiron muridan aliman hayyan sami'an basiron mutakaliman. Ada 7 ini sifat maknawiyah yang berkaitan dengan 7 pula sebelumnya: qudrah, iradah, ilmu, hayyah, sama, basar, kalam. 7 ya? Ada 7. Allah punya sifat kalam. Allah itu punya sifat berfirman. Karena Allah punya sifat kalam, tersebutkanlah bahwa Allah itu juga punya sifat mutakalliman. Jadi saling berhubungan. Allah punya sifat berfirman. Kemudian Allah pun memiliki ketetapan sifat itu secara permanen. Jadi bukan hanya Allah itu bisa berbicara kemudian bisu, boten. Tapi memang sifat kalam itu menetap permanen pada diri Allah, selalu berfirman. Kemudian seperti yang pernah kita bahas dalam bab kalam yang lalu, bahwa Allah itu berfirman, berkata
berbicara tidak menggunakan alat seperti kita. Kalau kita perlu lisan, perlu gigi, perlu bibir, perlu mulut, ada pita suara, ada tekanan udara, ini kita perlu alat. Kemudian kalam Allah itu tidak ada awalnya, nggak ada akhirnya. Bukan seperti kalamnya makhluk, ada menit kesekian habis. Allah berkalam tidak ada awal, tidak ada akhir. Kalam Allah tidak berhuruf seperti kalamnya makhluk. Enggak seperti itu. Makhluk itu kalamnya ada ba, itu ada huruf ba, ka ada huruf kaf, ja ada huruf jim, ada makharijul hurufnya. Kalam Allah tidak berhuruf, tidak berhuruf dan tidak bersuara. Kalau kita ada suaranya a, ba, ta, sa, ja, ha, ho. Kalam Allah tidak ada suaranya, tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak ada awal, tidak ada akhirnya, tidak menggunakan alat, tidak sama seperti kalam makhluknya. Awas Pak, jadi kalau jangan pas wiridan di malam hari, astagfirullah, 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 astagfirullah. Kemudian ada hambaku, setelah aku terima amal-amal. Nah, itu setan, itu demit ya Pak ya. Awas, kalau kita di malam hari jam 3 malam tahajud bertasbih, astagfirullah, 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 astagfirullah. Tahu-tahu ada suara, wahai hambaku, telah aku terima seluruh amalanmu. Nah, ini jelas merah, ini bukan Allah ya. Enggak, jelas bukan Allah ya. Lah orang yang nggak tahu, oh terima kasih ya Allah, berarti sekarang aku udah mau berbuat apa-apa terserah aku. Jangan. Sebetulnya firman itu berupa apa? Berupa kalimat atau sudah qaul apa itu? Ya kalam. Jadi kan kita sering kita akan mendengarkan kalamullah dan sabda Rasulullah, gema wahyu ilahi. Ya rangkaian dari kata-kata. Itu rangkaian dari kata-kata yang dalam mushaf ya Pak, yang dalam mushaf. Jadi kan begini, maka terjadi kesalahpahaman dalam masalah ini sehingga ada tragedi Quran makhluk. Itu kan saking kebablasan mereka tidak percaya bahwa Allah itu punya sifat kalam. Para ulama menjelaskan yang singkatnya demikian. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kolam makhluk yang namanya kolam untuk menulis firman-Nya yang sekarang kita sebut sebagai Al-Qur'anul Karim, itu ditulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian malaikat Jibril itu difahamkan oleh Allah mengenai firman-firman-Nya. Kemudian malaikat Jibril datang kepada Nabi. Kepada Nabi malaikat Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini redaksinya Jibril. Yang Allah ciptakan kefahaman ini dalam diri Jibril, yaitu merupakan kalam. Kemudian Nabi menghafalkannya karena Nabi gak bisa baca, gak bisa lalu Nabi menyampaikan kepada sahabat, Allah berfirman Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Sahabat menghafal, sahabat menulis. Kemudian tulisan itu sebelum Nabi wafat dikumpulkanlah jadi satu oleh para sahabat dengan arahan Nabi, mulai dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas semacam itu. Dan setiap Ramadan Nabi juga deresan baca Al-Quran dengan malaikat Jibril. Kemudian dulu Al-Quran itu masih berupa lembaran-lembaran di kulit-kulit, di pelepah kurma, di kertas, di batu-batu begitu. Kemudian dikumpulkanlah di zaman Sayyidina Abu Bakar menjadi sebuah mushaf tersusun rapi. Terus Al-Quran ini di zaman Sayyidina Umar itu masih tetap sebagaimana yang di zaman Sayyidina Abu Bakar. Dan ketika itu ratusan bahkan ribuan para hafid Al-Quran dari kalangan para sahabat. Zaman Sayyidina Utsman, nah ini baru diadakan perapian. Dirapikan mushafnya sehingga kita kenal sebagai apa? Mushaf Utsmani. Itu dikarenakan mushaf tersebut yang merapikan, yang menata dengan rapi tulisannya berbaris dan sebagainya itu adalah di zaman Sayyidina Utsman. Ketika itu kemudian dilihat oleh para hufaz, ya sesuai seperti inilah kita dengar dari Nabi susunannya, penataannya, ya. Akhirnya Quran yang lain ketika itu disuruh membakar supaya apa? Tidak bledru, tidak terjadi apa? Tumpang tindilan. Ada 4 mushaf ketika itu, di 4 mushaf induk dikirim ke beberapa tempat. Nah akhirnya dari 4 inilah dicetak sampai seperti saat ini. Berarti mushaf yang ada saat ini kalau dilihat dari segi kertasnya ya makhluk, dilihat dari segi tulisannya wong ada hurufnya ya makhluk, dilihat dari segi di situ dibaca Bismillahirrahmanirrahim suara saya makhluk, tetapi isi kandungannya adalah kandungan kalamullah, firmannya Allah. Firmannya Allah yang ada pada zatnya, apakah seperti ini? Apakah ini? Maka jawabannya kalam yang ada pada zat Allah, sifat kalam yang ada pada zat Allah tidak ada huruf, nggak bersuara, tidak ada awal, nggak ada akhir. Ini fotokopi, ini kefahaman dari firman Allah. Berarti ini makhluk? Oh jangan, mengatakan ini makhluk ini bahaya. Nanti akan apa? Merembet menjadi hilangnya keyakinan bahwa ini tidak ada sama sekali hubungannya dengan Allah. Oleh karenanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa mushaf Al-Quran itu kalamullah. Maknanya apa? Kandungannya. Kalau redaksinya yang buat yuk Al-Hidayah Surabaya loh yang nyetak. Di sini akhirnya ada beberapa yang tidak mau memahami pokoknya bukan, itu buatan Al-Hidayah, kok itu makhluk. Akhirnya Quran diinjak-injak. Quran buat tidur, Al-Quran megang Quran nggak boleh tidur. Wah, ini namanya nggak benar. Bisa difaham? Memang tadi saya berusaha untuk memahamkan itu dulu supaya nanti jawabnya saya enak. Jadi gimana pertanyaannya Pak? Kan saya akan berikan sampling ya, contoh-contoh. Yeah. Datangnya firman itu katanya seperti suara tumbal, katanya seperti lonceng, seperti gelegaran guntur. Terus
terus menerjemahkan suara-suara itu dalam firman yang bisa dipahami Rasulullah. Itu kaum kalimat atau Bukan. Jadi lonceng itu bertanda bahwa Jibril mau datang, gitu Pak. Itu baru bertanda bahwa ada halilintar. Jibril datang ini. Malah ketika itu Nabi, ya ayyuhal muzammil, kan itu ketika Nabi mendapatkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian beliau pulang ke rumah ketakutan oleh Siti Khadijah, diselimuti, dikasih informasi, ya Rasulullah, engkau ini orang baik, engkau ini orang dikasihi Allah Azza wa Jalla, tidak mungkin Allah akan berbuat yang enggak tepat kepada engkau ya Rasul, jangan takut. Zammiluni. Akhirnya minta dia diselimuti. Akhirnya itu saking takutnya, dan kemudian datang, ya ayyuhal muzammil. Datang firman lagi. Udah mulai kenal dengan malaikat Jibril. Karena pertama didekap 3 kali itu bingung. Ya Muhammad, Iqra. Mana biqari, aku gak iso maca. Ya Muhammad, Iqra, aku gak iso maca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oh. Jadi adanya halilintar, adanya suara-suara seperti lonceng seperti apa, itu bertanda bahwa malaikat Jibril mau datang. Yang kemudian malaikat Jibril juga menyampaikan wahyu. Wahyunya ini ya Nabi Muhammad bisa memahami apa yang dikatakan Jibril ketika diucapkan, ya seperti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, inilah wahyu yang malaikat Jibril berikan kepada aku. Bukan loncengnya, bukan, Pak. Jadi waktu itu ada semacam komunikasi. Ada virtual itu. Ada voice dan sebagainya. Betul. Bahkan ngobrolnya malaikat Jibril dengan Rasulullah SAW itu terkadang Allah itu ditampakkan di kalangan para sahabat. Ya. Nggih. Sampai itu adalah Arba'in Nawawi nggih. Iya. Ada orang yang rukun Islam. Tanya Islam. Nggih, ketika Nabi dengan sahabat lagi ngaji, tiba-tiba ada orang yang bajunya putih sekali, rambutnya hitam sekali. Itu kita nggak tahu dari mana ini orang, tahu-tahu datang. Kemudian dia meletakkan dengkulnya, tumit di dengkulnya Kanjeng Nabi, meletakkan tangannya di pupunya Kanjeng Nabi. Tanya, ya Muhammad, al-Islam, apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Akhirnya terjadi komunikasi, pergi. Sahabat lihat, hanya menolong kyopo ini. Setelah orang itu pergi, kamu tahu nggak dari siapa? Jibril yu'allimukum dinakum. Itu malaikat Jibril yang mengajarkan agama kepada kamu. Sahabat tahu tapi nggak sadar kalau itu malaikat Jibril. Aslinya malaikat nggak bisa dilihat oleh kasat mata, oleh kita nggak bisa dilihat. Tetapi ketika mereka merubah bentuk menjadi benda-benda padat, menjadi benda yang bisa dilihat, kita pun bisa melihat. Seperti menjadi seseorang. Jadi bentuk malaikat itu bukan seperti jasad manusia. Bukan, karena bahannya lain. Bahannya dari nur. Cuman bisa berbentuk apa saja sesuai kehendak Allah. Ya. Bisa berbentuk apa saja sesuai dengan kehendak Allah. Ini tak. Pada pertemuan yang lalu ini seperti mengulang sebagian. Bahwa sifat Allah itu jauh berbeda dengan makhluk karena adalah sang khalik. Ketika ini dulu pernah hanya saya yang memang pelupa, BDI itu penurunan daya. Itu dialog antara Rasulullah dengan Allah Ta'ala ketika dinikmatkan ke langit, yang akhirnya beberapa ulama ada yang menyampaikan, hanya saya akan lupa, tentang bacaan natafiyat, tahiyatun mubarakatuh salawatut thayyibatun. Itu disampaikan, itu dialog antara Allah dengan Rasulullah SAW. Itu lewat malaikat atau langsung komunikasi itu. Dan itu kan dalam bentuk
bisa didengar. Bagaimana hubungan dengan yang barusan tadi? Ini saya ingat 2/3. Yang sepertiga itu lupa. PR aja Pak. PR. Ya, ini karena udah nyerangkan, saya lupa. Ya ini karena saya harus buka hadis lagi. Karena itu kaitannya dengan hadis kan gini. Seharusnya saya buka hadis kemudian. Jadi at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nah, itu memang awalnya terjadi dialog gitu kan. Awalnya assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Jangan hanya saya toh. Yang dapat salam jangan hanya saya, tapi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya semoga keselamatan untuk kami semua. Mungkin saya carikan hadisnya tak bacakan biar lengkap Pak. Iya. Mengulang terus Mengulang saya yang lagi. lupa. Iya. Insyaallah pertemuan berikutnya Insyaallah. kita bawakan. Karena memang itu bacaan dalam Al-Quran itu memang qat'i gitu, ada nas hadisnya gitu, dan yang tepat kalau saya menunjukkan dari data aslinya biar. Kalau hanya ingatan 2/3 kurang keren. Insyaallah. Karena jaringan ini masalahnya hafalannya kuat. Kalau saya sekali ngomong keliru tuh langsung Pak Eko mengatakan, yuk sampai kiamat saya salah. Lanjutkan tadi dialognya Rasulullah SAW dengan Allah SWT. Nah itu dikatakan tempat yang paling indah dan paling bagus Rasulullah adalah Sidratul Muntaha, di situ Sidratul Muntaha. Ya dikatakan Ustaz yang terdahulu sampaikan Allah itu tidak bertempat dan tidak menempati suatu tempat. Nah ini dengan menyampaikan itu dikatakan bertempat atau? Oh. Pas Isra Mi'raj kan Allah Subhanahu Nabi kan sampai ke Sidratul Muntaha, tempat yang mulia, tempat yang tinggi. Di sana beliau melihat Allah. Yang di sana itu Nabi. Dan di sana beliau berbincang dengan Allah. Yang di sana itu Nabi. Allahnya tidak bertempat. Nah, begitu aja sederhana. Seperti Nabi Musa berbincang dengan Allah di Gunung Tursina. Wa kallamallahu Musa taklima. Itu yang di Gunung Tursina itu Nabi Musa. Allahnya enggak bertempat. Ya, kok bisa? Ya bisa. Allah kuasa. Nah, berarti ketika itu apakah Nabi Musa kan di Gunung Tursina, Allah nggak di sana. Apakah Allah itu ngambang gitu? Ngambang itu tempat. Allah nggak bertempat. Seperti nanti orang-orang ahli surga akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dari surga. Di dalam surga. Yang di dalam surga itu adalah orang-orang beriman. Allahnya nggak bertempat. Pak, nggak terima. Apakah Allah di dalam surga? Tidak di dalam surga. Oh, berarti Allah di luar surga. Allah nggak di luar surga. Allah di mana? Nah itu soal pertanyaan yang nggak boleh bagi Allah. Allah nggak bertempat. Karena tempat itu makhluk. Bertempat itu sifatnya makhluk. Allah nggak bersifat seperti sifatnya makhluk. Tapi apa yang mungkin ada sesuatu zat yang wujud tapi nggak bertempat? Ngengkelnya kita begini karena kita ini udah terbiasa melihat hal-hal yang nampak, sehingga ini mengsugesti kita harus main pokoknya. Pokoknya itu kalau ada harus bertempat, kalau ada harus bisa dirasa,
Kalau ada harus bisa nah ini namanya karena kita terbiasa dengan lingkungan. Dan sebenarnya untuk sedikit berpikir, walaupun nggak sampai notok, ini sudah bisa dengan di bareng kita kan ada roh, Pak. Coba kalau kita ditanya roh kita ini tempatnya di mana? Kalau pas kita tidur tuh roh kita tuh di mana? Kalau pas dijabut tuh ngeleyangnya itu dengan lenggak-lenggok atau dengan sup atau dengan blosor atau gimana? Bingung. Ada, tetapi kita nggak bisa menyampaikan, nggak bisa menceritakan. Coba aku tak megang rohmu ya, katanya ada. Roh itu urusannya Gusti Allah. Nabi pun dikasih tahu tentang perkara gaib itu sedikit sekali, apalagi termasuk ini Pak. Pada 23 malam Allah turun ke langit. Termasuk itu. Allah turun ke langit dunia itu rahmatnya. Allah membuka pintu rahmat bagi siapapun di 2/3 malam terakhir. Yang mau doa akan dikabulkan Allah. Bukan kok Allah itu mudun munggah. Lah ini bumi berputar gaya Allah munggah mudun tok iki. Repot. Dan naik turun itu sifatnya makhluk. Kalau ada yang menjawab Allah di mana-mana itu betul Ustaz. Di mana-mana tempat itu bukan. Iya gitu aja Pak, sederhana. Pokoknya mukhalafatuhu lil hawadits ke sana larinya. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu enggak sama dengan apapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada satupun yang menyerupai Allah. Jadi makna Allah turun ke langit dunia itu tidak bisa dimaknai seperti makhluk. Berarti itu rahmatnya. Iya. Makanya nanti itu masuk dalam ayat mutasyabbihat ya, ayat yang memang di situ itu perlu pentakwilan. Misalnya jamaah mengkategorikan ada muhkamat, ada mutasyabbihat. Itu seperti gini. Misalkan zaman dulu kita membaca sejarah tentara Belanda menduduki kota Surabaya. Apakah ya mau Surabaya diduduki semuanya di boten? Mananya dikuasai. Ustaz, berarti aras itu hanya simbol, bukan makhluk. Aras itu disebut oleh 4 malaikat itu cuma makhluk. Itu simbol. Ada zatnya. Berupa kedudukan. Ini yang perlu. Kalau saya agak kesulitan di situ memahami. Enggak apa-apa. Jadi kita ini di langit aja nggak bisa memahami, apalagi di atas langit yang 7 sana nggak apa-apa. Itu warsyul alal ma, yaitu kursi Allah itu wasi'at kursiyyus samawati wal ardh. Kursinya Allah itu apakah Allah nah Allah punya kursi, ya namanya kursi tempat duduk. Ya, yang grup-grup yang salah pemahaman itu mengatakan ya namanya Allah itu punya kursi diduduki, ya kereket-kereket barang ngono, jadi berarti zat Allah terbatasi oleh kursi kan ada batasannya. Berarti kalau Allah duduk di situ, Allah bisa ditampung oleh kursi. Allah kalah dengan kursi. Kapasitas Allah hanya sebesar kursi. Nah katanya Allah akbar. Berarti masih akbar kursi, ya repot aja jadinya. Iya, bagus kalau Anda takut. Memang ketika tapi sederhana, ini harus kita kuasai. Kalau kita mendengar ayat yang mutasyabbihat, kita mendengar hadis yang mutasyabbihat, kita mendengar firman ataupun hadis yang di situ seakan menunjukkan Allah itu bersifatan seperti makhluknya, itu pasti ada pentakwilannya. Itu namanya kata qiyas. Zaid itu adalah kaki tangan saya. Maknanya apakah benar-benar
Zaid itu kaki saya, tangan boten. Biasa. Kiasan. Kata-kata kiasin tangan kanan saya. Aku kok sudah 3 hari enggak melihat batang hidungnya, ya mananya tuh keseluruhan tubuhnya, bukan hanya hidungnya. Tongol itu boten. Jadi sama dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa kalau orang yang beriman dengan baik maka matanya melihat bersama Allah, kakinya, terus telinganya, itu maknanya berarti kita tuh dibimbing, mata kita dibimbing oleh Allah tidak kena maksiat gitu ya. Jadi barang siapa yang dia itu la yataqarrabul abdu, tidaklah seseorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan nawafil kecuali Allah akan mencintainya. Kalau Allah sudah mencintainya, maka Allah akan menjadi tangannya ketika memukul, menjadi matanya ketika melihat, menjadi telinganya ketika bermasnya. Bagaimana? Kalau dia itu mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan sunnah Nabi, maka penglihatannya akan dijaga oleh Allah menjadi barokah. Pendengarannya hanya mendengarkan perkara yang manfaat, dijaga menjadi barokah. Tingkah laku tangannya selalu menunjukkan kehikmahan, karena apa? Dituntun dalam hidayah Allah Azza wa Jalla. Kakinya pun akan melangkah dalam tempat-tempat yang diridhoi Allah. Gitu. Bukan kok dia itu melaku bareng karo pangeran gitu. Satu lagi kita. Kalau kita beri kalam tentang alam tadi adalah Al-Quran. Orang yang punya beli Al-Quran itu wajib atau sunnah dibaca dan dikatakan berapa kali. Nah kalau punya banyak seperti saya udah tua ini, yang senang itu yang besar kok, yang kecil tidak pernah saya baca. Bagaimana Pak? Hak Al-Quran, hak Al-Quran itu ulama berpendapat, ada yang berpendapat dihatamkan setahun 2 kali. Jadi begini Mbak, maksudnya hak Al-Quran dihatamkan setahun 2 kali itu bukan mushafnya, tetapi kita membaca, menghatamkan 30 juz 2 kali hataman, menggunakan Quran yang manapun begitu. Bukan maknanya Quran ini tak hatamkan 2 kali, ini 2. Betul, tapi gitu ya. Kita membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas 1 hataman, kemudian ulangi lagi 1 hataman. Pakai Quran yang mana? Quran yang manapun. Betul ya. Enggak apa-apa jenengan menggunakan Quran yang besar selalu bagus. Tetapi yang jelas semakin banyak benda-benda, makhluk-makhluk yang kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, maka itu akan menjadi saksi kita di akhirat nanti. Termasuk tempat yang di situ kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, itu juga akan menjadi saksi di akhirat nanti. Maka innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Yang bagusnya tempat di mana kita membuat pelanggaran, di situ kita ganti membuat amalan. Nanti supaya tempat itu, Gusti, dulu saya ditempati untuk berbuat A, B, C yang jelek, tapi Gusti, saya juga digunakan untuk berbuat A, B, C, D, E, F, G yang baik. Ya udah, kalah kan? Karena banyak kebaikan. Dan kalam Allah itu tidak bersuara, tidak berhuruf, tidak berawal, tidak berakhir, dan tidak sama seperti makhluknya. Seperti itu.
Kalau saya memberi pemahaman bahwa kalau atau firman Allah itu tidak ada kata-kata, tidak ada suara, tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Adapun yang tertuang dalam Al-Quran itu adalah redaksi yang dibuat oleh kepahaman malaikat, kemudian dalam bentuk firman yang tertulis itu. Iya. Yang Apa paling seperti enak itu mungkin? gambaran firman Allah Subhanahu wa taala. Begitu aja enak, Pak. Ya. Gambaran firman Allah Subhanahu wa taala. Mushaf ini adalah fotokopi atau duplikat gitu aja lah, atau gambaran dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ada pada kitab. Seperti itu. Coba inilah Kiai sering menjelaskan tuh begini. Apa namanya? Kita kan nyetel kasetnya Syekh Musair Rosyid misalkan. Sudes. Itu ada kasetnya. Kita setel. Bismillahirrahmanirrahim. Sudes. Itu kita nggak ngomong ini kaset. Ini yang baca siapa? Kaset. Enggak, yang baca ini loh, kok kaset kamu ini. Sudes. Ini bentuknya kaset. Jadi kaset itu merupakan gambaran media untuk berisi suara sudes, menunjukkan isinya suara sudes. Nggak bisa kita mengatakan enggak ini kaset. Innalhamdulillah Kiai Uzair misalkan seperti itu. Kiai Uzair pas dan di mana ini ya? Wah ini kalamnya Kiai Uzair ini. Bukan kalamnya kaset. Angkatan loh ya. Jadi wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu kalamnya Pak Eko, salah, ini kalamullah. Suara saya ini hanya melantunkan kalamullah. Katanya kalamullah enggak bersuara, gambaran duplikat dari kalamullah yang dilakaifin wala misal itu seperti ini yang dicontohkan Nabi. Enaknya kita kan standarnya ke sana. Biar kita beradab terhadap Al-Qur'an. Mulai bisa dipahami Pak ya? insyaallah. Oleh karenanya kenapa kok Al-Qur'an itu kalau dibaca memiliki sebuah khosyah, kekuatan, kebarokahan? Ya karena ada nisbat dengan Allah Azza wa Jalla. Misalkan saya menukil perkataan seorang pejabat tinggi negara gitu. Pak, perhatikan. Pak Fulan mengatakan, jenengan udah nggak ngelihat saya. Yang dibayangkan mesti Pak Fulan. Ngoten nggih, walaupun itu padahal sama-sama makhluknya. Saya ini maaf Pak, misalkan Pak Mustafa nanti kan, ini Pak Jokowi mengatakan, langsung Pak Jokowi. Udah nggak ngeliat Pak Mustafa lagi, ngeliatnya Pak Jokowi. Apa ini? Bisa-bisa tahan nafas ketika dengarkan itu ya ini. Lah terus ketika kita, Pak, jenengan harus begini, harus begitu. Allah berfirman. Allah berfirman. Allah yang membuat jagat semesta. Bukan hanya raja, tapi yang rajanya para raja. Rojo ning dirojo. Nah ini sehingga menggetarkan hati. Makanya pentingnya membaca kitab taklim di rumah-rumah itu begitu. Kalau itu dibaca maka demit-demit akan pergi. Malaikat datang. Ya begitu. Itu kekuatan amalan sunnah itu semacam itu. Kalian ngopi Pak, mumpung kelas. Nggih. Beres gelas termos. Ewa, beneran itu, Pak. Ada isu. Mumpun ya.
Tak udah gak ngatur. Berusaha kelas juga. Oke. Berarti kalau taklim hidupkan, kemudian mungkin salam di Jam 4 hidupkan, ada kalimat, hormat, cita-cita kan pergi. Bang saya itu dia seperti ibu tapi ya yang bisa membantu atau kemudian bagaimana ternyata semua saya ada di makhluk. Terus selama ini berarti dia nggak berhasil. Itu yang setan yang bagaimana yang pergi atau yang kata dia setan yang yang keluar. Bagaimana tuh? Dari vaksin kita. Kebal. Ada kubik-kubiknya satu, motornya satu, untuk loronya ngerti. Akhirnya bisa satu jenis. Oke, perhatikan. Maling seperti itu. Saya tak berbicara idealis ya Pak ya. Nanti antum yang anu sendiri. Pokoknya gitu. Kaidahnya begitu. Idealnya begini. Kalau ada orang yang bisa melihat makhluk halus, iya itu ada. Memang ada orang-orang yang bisa melihat makhluk-makhluk halus. Oke. Mungkin benar, mungkin salah. Mungkin nipu, mungkin tidak. Oke, dia benar. Dia nggak nipu. Oke, kita katakan benar ya. Benar. Ada 3 makhluk dalam rumah Bapak. Padahal sudah dibacakan apa? Macam-macam gitu. Kursi. Kenapa nggak pergi ya? Mungkin makhluknya juga muslim, senang mendengarkan bacaan Quran jenengan. Jadi namanya jin itu pun juga ada jin yang Islam, ada jin yang kafir. Jin-jin yang Islam mereka juga baca Al-Quran, juga senang mendengarkan Al-Quran. Bahkan ada yang fasih baca Al-Quran. Mungkin pas jenengan baca taklim dia pengen menyimak. Ini kalau muslim. Atau mungkin memang ini jinnya nakal. Ustaz, kalau nakal kenapa nggak mau pergi? Jangan disalahkan taklimnya, jangan disalahkan Qurannya. Yang baca mungkin kurang sungguh-sungguh, kurang ikhlas. Ini pisaunya tajam Pak. Kenapa pohon pisang aja nggak mau tumbang? Siapa yang mau tumbang? Ini loh anak saya. Oh ngangkat aja nggak kuat. Bagaimana mau nebang? Gitu. Mungkin hanya tergoyah sedikit, tahu-tahu tata kembali. Dan sangat mungkin itu mengkondisikan Pak. Ketika pas baca pergi, kan nggak semua mungkin. Oke, mungkin pas dibacakan itu pergi. Tetapi mungkin pas masuk rumah ada yang nggak mengucapkan salam, ada jalan masuk lagi, udah hafal tempatnya. Mungkin begitu juga bisa. Tapi selagi nggak ganggu biar aja nggak apa-apa. Oh tempatnya mau di situ, biarin aja. Dalam kategori kita, pocong, kemudian makhluk halus itu kita anggap setan. Padahal kalau logikanya, dia itu kan tidak mengajak kita berbuat kepada hal yang buruk. Dia kan hanya menggoda atau menakut-nakuti aja. Kemudian di saat kapan si setan atau si pocong itu mengajak kita berbuat keburukan, sedangkan kita aja lihat dia aja udah takut. Nah ini yang menjadi pemikiran saya itu, ini setan atau makhluk halus atau kategori makhluk yang lain. Yang jelas setan itu dalam dinaskah kan menggoda, mengajak dalam hal-hal yang sifatnya tidak baik. Gitu. Mau penjelasan Ustaz? Iya. Jadi setan itu adalah sifat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Minta perlindungan dari waswas al-khannas. Dari waswasnya setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan waswas dalam hati manusia. Setan dari apa? Minal jinnati wan nas. Jin. Golongan jin yang memiliki sifat buruk itu namanya setan. Sehingga kita lebih mengkategorikan pokoknya jin itu ya demit gitu. Jin itu ya setan. Setan itu sendiri
menggoda manusia, memberikan was-was dalam hati begitu. Itu ada kan satu penjelasan hadis bahwasanya kalau orang itu nggak berzikir, maka setan akan menusukkan jarumnya ke hati. Belalainya itu ada seorang ulama yang kasyaf ditampakkan semacam itu. Setan memiliki belalai yang siap siaga untuk menusuk hati manusia ketika dia lalai dari Allah, akan disuntikkan rasa was-was. Was-was ini apa? Macam-macam. Was-was ini isinya adalah mengajak kita kepada kekufuran, mengajak kita kepada kemusyrikan, mengajak kita kepada kemaksiatan, mengajak kita untuk menerjang larangan, mengajak kita untuk meninggalkan ketaatan. Ini semuanya apa? Was-was begitu. Ini was-was yang ngenaknya ke hati. Nah kemudian bagaimana mengenai kayak pocong tadi itu kan juga dikatakan setan juga. Ketika dia itu memiliki sifat-sifat yang seperti itu, ya setan juga namanya. Dan kita bisikan-bisikan hati yang itu isinya mengarah kepada keburukan, itu adalah bisikan dari golongan jin dan setan. Apabila itu bisikan-bisikan yang isinya itu positif mengajak kepada ketaatan, itu adalah bisikan daripada malaikat. Dari golongan-golongan setan sendiri juga memiliki tim. Memiliki tim. Nanti lebih lanjut ketika jalan, tahu-tahu di sana kok ada loh ini yang bagian nakut-nakuti yang bagaimana ini? Yaitu tim. Supaya apa? Supaya orang takut kepada selain Allah. Lumayan kalau takutnya berlebihan, nanti bisa nyembah, akhirnya bisa nyembelih ayam dibawa ke kuburan. Kan lumayan bagi setan. Ketika di perempatan dikasih begitu, takut. Akhirnya didatangi lewat ini, akhirnya wah ini harus dibuangi kembang, disirami lumayan. Udah agak menjadikan kesyirikan. Jadi pokoknya itu satu tim kayak sepak bola gitu, Pak. Berarti termasuk teman-teman kita yang bukan setan. Yang apa ya? Golongan menungso mau. pasti juga manusia. Tapi begitu, siapapun yang memberikan was-was dalam hati manusia untuk tidak taat memiliki sifat syaitan. Saya pernah mendengarkan bayan bahwa setiap makhluk yang namanya manusia ini itu lahir ditemani dua makhluk. Yang pertama adalah setan korin, dan yang kedua adalah malaikat mulhim. Jadi ini melekat di diri manusia. Berarti kalau setan yang dikatakan setan yang nggak kelihatan itu, kalau kita bacakan ayat kursi kan lari, bahkan terbakar. Tapi kalau setan yang jangan sambelnya susah. Benar, memang tidak, Pak. Korin kita enggak. Ya. Jadi dikecualikan korin kita ini tidak. Jadi memang ya paketnya begitu kita ini. Makanya inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu selalunya mengajak kepada kejelekan, yang mendominasi yaitu. Dan dia sangat hafal kepada kita, maka jangan kaget nanti ada yang salah lagi ketika orang di Saya mlebu mali males iki yo. Was-was. kopinya diminum, Pak. Kalau mendengar itu malah tambah mutung, nggak gelem teko. Repot ya. Saya punya teman yang aneh nih, Ustaz. Jadi orangnya itu ahli maksiat, minum, judi. Tapi ketika ada suara adzan, dia cepat-cepat meninggalkan itu sholat. Gimana ini? Ya bagus. Pas sholatnya bagus, minum jelek gitu aja, Pak. Saya tidak. Diterima enggak ini? Nanti kita tanya Gusti Allah gimana Gus. gitu. Gitu. Tapi yang jelas aneh ini. Itulah. Makanya kita nggak boleh mengklaim aku terbaik. Iya. Tiap hari mabuk ya. Kalau ada adzan tinggal sholat dia. Mabuknya jelek, sholatnya bagus, sudah gitu aja. Dan itu indahnya sholat. Suatu hari ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, si fulan ini kerjanya maling.
ngambil barang orang, berbuat maksiat, minum gini. Dia masih sholat, masih. Sholatnya akan mencegah dari perbuatan maksiat. Gitu. Jadi itu saling ada keterkaitan, saling menarik. Ya repot itu. Itu repot. Tapi ada nyata ini. Yang katakan fasik ya tadi. Nggih. Fasik. Makanya di sini Aduh. Setan iblis jenis setan iblis jenis jin. ya. Iya. Setan jenis jin. Jadi jin itu adalah merupakan grup jin yang dinas memang nggak beriman dan masuk neraka, iblis itu. Kalau yang jin itu masih ada yang muslim, ada yang kafir. Bisa masuk surga dia. Iya. Jin ini. Nggih. Dia muslim. Dia mukallaf wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Terus yang membedakan antara iblis dengan setan, ini kan karakternya sama. Ada yang mendefinisikan, oh ini setan, ini iblis. Jadi iblis dan setan jin itu bahannya satu, yaitu dari jilatan api. Jilatan api kalau kita korek itu yang paling lep itulah dari situlah bahannya jin dan setan iblis. Terus yang membedakan adalah kalau iblis ini dinas. Iblis ini satu golongan, satu tim yang memang iblis dan anak turunnya yang memang dinas masuk neraka. Itu dari golongan jin. Jin sendiri itu ada yang muslim, ada yang kafir. Kalau dibagankan mungkin golongan jin ini ada dua. Ini iblis jelas neraka, ini jin secara umum ada muslim ada kafir mungkin. Satu jenis tadi. Golongan daripada jin. Kemudian seperti kita ini kan dalam kondisi normal, kan zat juga. Kemudian si setan sama si iblis juga zat. Tentunya kan bisa dilihat. Di saat-saat seperti apa kita bisa mendefinisikan, oh pada saat dia muncul ini iblis, ini setan. Ngeten. Jenengan badhe nyensus niku lembut seperti. Apakah mau mensensus, mau misalnya inatan iblis ya? Itu lembut, Pak. Itu lembut, itu sulit. Sulitnya begini. Ya jenis makhluk halus apapun, kalau dia itu mengajak kepada kejelekan, itu memiliki sifat setan kejelekan gitu aja. Yang paling enak begitu. Dan kita nggak diperintah untuk deteksi itu. Ini agak iblis ini. Ini iblis sungguhan. Ini enggak harus begitu. Kita nggak tahu pun nggak dosa itu. Ya sama dengan nafsu. Ya. Iblis itu nanti Gak penting nih. iblis atau jin yang jahat itu nanti kerjasama dengan nafsu. Nafsunya udah ngajak kejelekan, disuntikkan rasa was-was. Udah jalan. Makanya kita harus banyak-banyak baca amalan, ayatul kursi, baca ta'awud, baca ayat kursi, biar dijaga Allah. Penciptaan jin itu nanti ada yang di grup mereka itu ada grup iblis, jelas ini neraka dinas. Nanti ada jin secara umum itu dibagi dua, ada yang muslim, ada yang kafir. Ya ada yang preman, ada yang soleh juga. Tapi kalau manusia ini kan relatif, Pak. Manusia itu nggak ada dinas sebelum mati. Tapi kalau iblis itu sebelum mati pun udah nasnya masuk neraka. Beda. Ini dan Ustaz yang sudah mondok puluhan tahun dan lama. Dan sejujur cerita bisa diceritakan tentang dua makhlukul jinna wal insan ya'budun, bahwa jin dan manusia itu ya memang ceritakan untuk ibadah.
apakah jin itu juga punya semacam kepala negara atau pimpinan halakoh gitu? Ya. Sehingga nanti ada menteri pertanian, menteri perindustrian, kapolres, apakah itu jabatan seperti itu juga? Ya barangkali ada kisah atau cerita ketua RT-nya jin di wilayah Mas Tati. Iya, seperti itu insya Allah. Juga? Ya. Ji. Ada yang seperti itu. Jadi ada atasan, ada bawahan, ada yang merintah, ada yang diperintah, ada yang takut, ada yang menakuti, ada yang ditakuti. Tergantung bidangnya masing-masing. Oke, ada keamanan, ada yang diamankan begitu. Ada yang ulama, ada yang pendekar, ada yang punya kesaktian, ada yang rakyat jelata. Hanya beda alat aja. Oke, beda alat. Sama. Jadi setan tidak ada ulamanya. Dan kan apa ya? Dan kata. Kadang dan goreng juga ada. Dan langgeng. Ada ustaz Dan langgeng. yang bagi saya itu buron. Ji. Ini serius. Ada perbuatan yang dikutuk Allah tapi dikutuk setan. Masa sih setan itu? Merokok. Apa Pak? Kalau kita memperkosa sama istrinya iblis itu namanya iblis juga mengutuk. Mana ada di situ? Ini jadi ustaz yang ada. Saya ngeliat, masa sekolah sekian tahun jadi kita bertanya-tanya, serius keluarga enggak? Iya, iya yang nggak bantu aja. Repot. Repot angel itu guyon aja Pak. Udah. Kemudian Ceritanya Pak. Manusia yang kawin sama jin gimana? Ada. Nah sama dengan itu kasusnya. Iya. Istrinya jatuh diperkosa sama manusia. Iya. Ya mungkin dunia ustaznya begitu mungkin. Kita yang wajar-wajar saja insyaallah hadirin. kembali ke dunia Lurus kepada kitab. Semoga obrolan kita ini manfaat. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pun